Selamat pagi, selamat datang di Focus Group Discussion Forum Merdeka Barat 9, Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Acara yang menghadirkan narasumber terpercaya dan mengulas berbagai isu yang hangat dibahas di media. Saya Roni Satria yang akan menjadi moderator dan memandu kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Selamat datang terlebih dahulu kepada Bapak Freddy dan juga Pak Yoga sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya dan juga rekan-rekan media yang juga sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Kita tahu cuaca mungkin sedikit kurang bersahabat pada pagi hari ini, tetapi tidak apa-apa, show must go on katanya, dan kita harus melanjutkan diskusi pada pagi hari ini. Izinkan terlebih dahulu saya akan membacakan pengantar terkait diskusi kita pada pagi hari ini. Pemindahan ibu kota negara IKN ke Kalimantan Timur akan serta-merta memindahkan epicentrum kekuasaan pemerintah pusat ke luar Jakarta. Dengan demikian, semua aktivitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif nasional akan dilakukan di IKN. Posisi Jakarta yang baru sebagai pusat kegiatan ekonomi dinilai akan mengalihkan perhatian warga Jakarta ke persoalan bisnis dan ekonomi. Rencananya kawasan Jakarta akan dibentuk sebagai kawasan aglomerasi, sebagaimana termuat dalam draft rancangan undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ. Draft RUU tersebut mendefinisikan kawasan aglomerasi sebagai perkotaan dalam konteks perencanaan wilayah yang menyatukan pengelolaan beberapa daerah kota dan kabupaten dengan penduduknya, sekalipun berbeda dari sisi administrasi. Lantas bagaimana implementasi RUU DKJ yang saat ini tengah menunggu ketok palu dari Badan Legislasi DPR, dan seperti apa wajah aglomerasi Jakarta nantinya? Fokus Group Discussion kali ini akan membahas tentang aglomerasi Jakarta setelah pindah ibu kota. Diharapkan diskusi ini dapat melahirkan pokok-pokok pikiran dan pemahaman tentang isu tersebut, serta memberikan informasi dan data secara tepat dan akurat, dan meningkatkan kerja redaksi dalam pembuatan konten. Kita tahu bahwa teman-teman redaktur ini yang hadir pada pagi hari ini berharap ada diskusi tentunya yang akan lebih hidup nantinya dari pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka siapkan Bapak-Bapak. Dan selanjutnya saya akan persilakan untuk mewakili Direktur Pengelolaan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ibu Farida Dewi Maharani, Ketua Tim Media. Saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Roni. Terima kasih buat Bapak-Bapak narasumber dan juga teman-teman media. Salam hormat kami kepada narasumber dan juga teman-teman media. Pertama saya ucapkan selamat datang untuk agenda kita. Jadi ini agenda rutin Bapak dan Ibu. Agenda rutin dari program kami FMB 9 yang biasanya diselenggarakan secara Zoom. Mungkin beberapa juga sering hadir di agenda kita. Hari ini kita ketemu tatap muka supaya bisa lebih kenal, tidak hanya kami lebih kenal kepada teman-teman media, tapi juga lebih enak mengeksplor nih Pak untuk narasumber kita hari ini. Dan sudah hadir narasumber kita pagi ini Bapak Freddy Setiawan selaku Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah DKI Jakarta. Selamat datang Bapak. Kemudian juga ada Bapak Nirwono Yoga, peneliti Pusat Studi Perkotaan. Selamat datang Bapak. Dan hari ini luar biasa ya, macet semuanya. Dan ini sudah ada beberapa teman-teman media sudah hadir. Dari target kami sekitar 23, ini baru sebagian, mudah-mudahan nanti bisa join di tengah jalan. Dan tadi Mas Roni sudah menyampaikan bahwa hari ini kita ingin membahas berkaitan dengan bagaimana nih tata kelola DKI kemudian setelah pemerintahan pusat pindah ke IKN. Tentu akan memberikan dampak ya Pak ya, dampaknya seperti apa, kemudian bagaimana tata kelolanya, dan sejauh apa sebenarnya RUU DKJ sudah digodok ya Pak Freddy ya, tadi sempat ngobrol sedikit, sudah masuk, lagi nunggu nih ya Pak ceritanya. Lagi nunggu antrian, dan itu karena memang harus segera info dari Pak Freddy tadi karena undang-undang IKN sudah diketok palu dan 2 tahun itu harus sudah ada undang-undang turunannya supaya bisa mulai bergerak nih tata kelolanya. Karena kalau tidak ada regulasi itu susah ya Pak untuk kita bisa bergerak nih mengatur Jakarta, karena Indonesia ya Jakarta ya sama ini ya Pak ya gitu. Ketika Jakarta sudah tidak menjadi Indonesia versi kecilnya, ya ini harus ditata nih baiknya kan seperti apa. Nah mungkin nanti saya nggak berpanjang lebar karena kita sudah telat. Telat hampir 1 jam kita mulai.
diskusinya bisa dilanjut dalam diskusi pagi ini, dan teman-teman dipersilakan untuk bisa menanyakan kepada bapak-bapak narasumber, digunakan manfaatnya, dan mohon juga bapak narasumber sekiranya nanti ada yang tidak bisa di-quote, itu disampaikan supaya nanti teman-teman media memahamin, oh itu tidak dimuat, dan semoga tidak dimuat ya teman-teman ya, ketika memang arahannya tidak dimuat gitu ya Pak ya. Tapi di sini kita diskusinya lebih cair saja. Saya rasa itu Mas Roni dari saya. Terima kasih Mas Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi atas pengantarnya, dan betul tadi sudah disampaikan juga bahwa hari ini ada macet dan banjir mungkin yang juga selama ini menjadi permasalahan Jakarta. Tepat sekali, mungkin hari ini juga akan kita bahas nantinya setelah bagaimana ibu kota Jakarta ini pindah, tentunya akan pengelolaannya akan berbeda nantinya dengan RUU ataupun dengan undang-undang yang baru. Dan selanjutnya izinkan saya memperkenalkan, tadi juga sudah disebutkan, tetapi saya perkenalkan sekali lagi, yaitu Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Bapak Freddy Setiawan, kemudian peneliti Pusat Studi Perkotaan Bapak Nirwono Yoga. Dan untuk tidak berpanjang waktu lagi, kita mungkin akan langsung saja menuju ke pemaparan dari masing-masing pembicara kita pada pagi hari ini, sebelum nantinya kita berikan kesempatan pada rekan-rekan media untuk bertanya kepada kedua narasumber kita. Tapi yang pertama saya berikan kesempatan kepada Pak Freddy Setiawan terlebih dahulu untuk memberikan pemaparan, tapi saya kasih batasan untuk 10 menit dulu ya Pak ya, supaya kita bisa lebih enak nanti diskusinya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Farida dari Kementerian Kominfo, Pak Nirwono Yoga, narasumber, teman-teman rekan-rekan media. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan mewakili Bapak Gubernur, ya, seyogianya sebetulnya asisten pemerintahan nih Pak, karena saya menjabat Kepala Biro Pemerintahan itu baru 1 tahun, ya, udah Februari tahun yang lalu. Jadi mengikuti RUU DKJ ini ya baru setahun, padahal pembahasannya sebetulnya sudah dari 5 tahun ke belakang, dari mulai sebelum ada IKN, Undang-Undang 29 itu mau direvisi Pak, itu nggak berhasil Pak. Nah ini ada momentum, adanya IKN, Undang-Undang 3 2022 yang mengamanatkan harus ada kewenangan khusus di Jakarta. Nah ini kesempatan kami nih, tahun ini harus gol gitu kan targetnya. Yang sudah kita cita-citakan bersama, DKI bisa lebih agile, bisa lebih lincah dalam mengelola kota berdampingan dengan daerah-daerah sekitar. Nah di Undang-Undang 3 2022 memang diamanatkan paling tidak sebetulnya ada 2 pesan. Yang pertama, ingin mempertahankan Jakarta sebagai kota pusat perekonomian dan kota global. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada kami Jakarta untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sekarang terjadi bertahun-tahun, menahun-nahun lah bahasanya gitu. Termasuk banjir yang hari ini kita alami, genangan lah. Ada bahasa genangan, ada bahasa banjir gitu kan. Terkait juga ada macet, ada lingkungan, ya, sampah, limbah dan lain-lain. Itu yang harus segera diselesaikan. Dan kita tidak bisa sendiri bergerak, harus ada keterkaitan dengan pemerintah daerah sekitar dan juga yang paling penting adalah kebijakannya dari pemerintah pusat. Nah hari ini saya coba menyampaikan pemaparan yang sudah disiapkan oleh Pemprov terkait dengan aglomerasi Jakarta setelah pindah ibu kota, di mana kita akan menuju reposisi kami kepada kota global, ya, kota global. Next, silakan. Nah ini kita bicara ibu kota sebagai Jakarta sebagai ibu kota, ya kita tahu bersama, ya paling tidak 63% total penerimaan pajak nasional itu sumbernya ada di ibu kota, ya dari Jakarta. Kemudian menurut data BPS juga ini sudah kita ketahui bersama, ya, PDB nasional kita terbesar ya di Jakarta 17%, di atas Jawa Timur, ya, kemudian juga di atas dari daerah-daerah lain. Bahkan kalau digabungkan Jabodetabek, Bekasi, Tangerang, Bogor, ya, Depok itu 25%, ya, perputaran ekonominya. Kemudian
70% ekspor impor ternyata ada di Pelabuhan Tanjung Priuk. Ya. Walaupun ada pelabuhan yang di Surabaya, yang di Kalimantan, tapi 70% ekspor impor ada di Jakarta. Next, nah ini pasca pemindahan IKN, ini kami kutip dari Kementerian PPN Bappenas, ya paling tidak ada 3 strategi arah pembangunan ke depan untuk Jakarta. Yang pertama, ekspansi perkotaan kelihatannya ke arah pesisir utara. Ya, jadi bagaimana membangun sistem polder tanggul, kemudian sistem pembuangan air limbah yang memang harus dilakukan, pencegahan pencemaran, termasuk reklamasi ya pantai dan pelabuhan. Kemudian yang kedua, ini dekonsentrasi ke perumahan ke Bodetabek-Jur. Ya, kita tahu harus ada rasionalisasi pemanfaatan lahan kita, ya penataan kawasan kumuh yang sekarang terjadi di Jakarta, yang semakin ya hari walaupun kita melalui Dinas Perumahan sudah mencoba melakukan penataan, tetapi kelihatannya kalau kita lihat ini sudah kredit lah bahasanya, udah benang kusut. Ya, tata kota kita ya sudah banyak yang tumpang tindih. Ya, sehingga ini perlu ada perluasan, ya pemanfaatan lahan yang konsolidasian yang lebih masif lagi. Kemudian terkait sistem transportasi massal juga perlu ada yang cepat, ya berbasis rel untuk konektivitas dan aksesibilitas. Kemudian yang ketiga, terkait dekonsentrasi industri dan pergudangan ke Bekasi dan Tangerang. Ini juga harus ada peremajaan industri kreatif, terutama digital, serta pengembangan pusat kota dari utara ke selatan. Terutama yang di selatan itu untuk pengembangan budaya. Ya. Lanjut, sebelumnya. Nah ini terkait dengan kawasan Jabodetabek, ya walaupun memang kita ini menyumbang PDRB yang besar, tetapi memang tidak bisa lepas dari permasalahan. Ya, kita banyak menyisakan permasalahan yang perlu kita selesaikan. Antara lain banjir yang tadi sampaikan, ya kemacetan, ya 22 juta per hari, Pak, yang kendaraan yang hilir mudik di Jakarta, ya kemudian komuter kita 11,3 juta, kalau malam hari malah nyusut Pak, 3,5 juta, tinggal 8, berarti ada 3,5 juta komuter yang ada di Jakarta. Ya. Termasuk Mas Moderator juga katanya, oh udah tinggal Jakarta ya, KTP Bekasi ya, ini kebalikannya, ada yang KTP-nya di Jakarta, tinggalnya di Bekasi, gitu kan. Ada yang KTP Bekasi, dia tinggal di Jakarta, nah, ini kayak Mas Moderator, ini salah satu komuter nih. Nah, kemudian terkait pemukiman kumuh juga ini masalah urbanisasi, ya, kemudian penyedia air baku, persampahan, Jakarta menyumbang 7.900 ton, ya, kalau digabungkan Jabodetabek 20.000 ton, nah, ini jadi masalah tersendiri yang harus kita selesaikan. Lanjut. Nah ini identifikasi masalah terkait dengan yang sifatnya lintas kawasan. Ya paling tidak ada 3 bottleneck yang harus kita selesaikan. Yang pertama terkait kelembagaan, ya ini kewenangan dari masing-masing daerah. Ya ada Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor punya pemerintahan sendiri, punya kewenangan sendiri. Nah ini menjadi masalah serius ya kalau kita bicara cross border. Kemudian masalah pendanaan juga masih belum terintegrasi antara pimpinan daerah yang satu dengan yang lainnya. Ya karena memang partai wilayah pengusungnya juga beda-beda gitu. Kadang-kadang kemarin 5 tahun yang lalu juga kita kerasa antara Pemda DKI dengan pemerintah pusat juga banyak sering berseberangan ya dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan. Kita ke depan kita inginkan siapapun pemimpinnya di DKI itu bisa menyelesaikan masalah yang ada di DKI sejalan dengan pemerintah pusat gitu. Tidak lagi ada tumpang tindih atau tidak lagi ada bias-bias kebijakan. Kemudian lanjut. Nah ini terkait dengan Perpres 60 ya tahun 2022 mengenai rencana tata ruang kawasan perkotaan. Paling tidak ada 2 hal penting ya terkait yang pertama dokumen terintegrasi dan kelembagaan yang mengkoordinasikan. Nah, di Perpres 60 2002 ini, ya ini kelihatannya belum efektif, belum ada rencana pembangunan yang bisa dieksekusi, ya oleh kementerian maupun oleh kelembagaan. Ya, padahal Perpres ini sudah mengamanatkan untuk adanya dokumen yang terintegrasi. Kemudian juga yang berikutnya terkait dengan
dokumen pembangunan ini juga belum bisa dieksekusi, ya. Kemudian terkait kelembagaan juga masih bisa bersifat sektoral, ya, tidak terintegrasi juga. Nah, untuk mendukung kawasan aglomerasi dalam rancangan undang-undang, ya, dalam rancangan undang-undang DKJ yang sekarang sedang digodok, itu Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh Wakil Presiden, ya gitu. Kenapa dipimpin Wakil Presiden? Karena bicaranya faktor empirik masa lalu, ya. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 itu DPOD, ya, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah itu dipimpin oleh Kemendagri. Ternyata kebijakan-kebijakan yang dilahirkan itu tidak bisa dieksekusi juga, tidak bisa sejalan dengan kementerian lembaga lain. Karena dianggap Mendagri sejajar sama kami gitu kan, kementerian, akhirnya nggak bisa dieksekusi. Kemudian ada Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah, belajar dari undang-undang sebelumnya, maka direposisi, ditransformasi menjadi pimpinannya Wakil Presiden. Dan ternyata efektif. Nah, itu yang akan kita selaraskan dengan RUU yang ada. Kenapa kita ya harus Wakil Presiden, sehingga bisa terintegrasi semuanya. Ya, jadi bicaranya bukan politik nih, karena di luar sana juga ada yang mau ini kan, wah ini karena politik nih gitu kan, bahaya nih nanti kalau Wakil Presiden bisa berkuasa nanti di Jakarta, yang satu lagi di Kalimantan kan gitu. Nah, ini sebetulnya pertimbangan akademis yang memang kita pikirkan dan kita usulkan sebetulnya oleh Pemda DKI untuk bisa lebih efektif karena sifatnya ini lintas daerah dan antar pemerintah kota. Ya. Nah, Dewan Aglomerasi ini ada tugas-tugasnya, lanjut. Nah, tugas-tugasnya ini di dalam RUU yang sudah ada. Yang pertama terkait rencana detail tata ruang wilayah, ya, membuat itu, kemudian membuat rencana pembangunan, ya, melalui rencana induk. Paling tidak memuat terkait transportasi, terkait sampah, terkait lingkungan hidup, banjir, ya, limbah, air minum, infrastruktur dan yang lainnya. Ya. Nah, lanjut. Nah, selain isu mengenai Dewan Kawasan, dalam draft RUU juga menyebutkan adanya badan layanan bersama. Nah, dan ada juga kerjasama wajib. Nah, perlu kami sampaikan bahwa ini badan layanan bersama ini bisa menjadi solusi penyediaan layanan lintas batas. Ya, ini bisa menjadi diterapkan konsep ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nirwono, ya, yang di Tokyo, yang di London, itu Greater Tokyo itu seperti itu, ada badan layanannya. Seperti apa konsepnya segala macam, ya kita tinggal tunggu nanti turunan dari undang-undang ini seperti apa. Ya, bisa saja antar kepala daerah itu anggotanya, kemudian yang sahamnya paling besar mungkin dia yang jadi pemimpinnya gitu kan. Ini harus disepakati ke depan, ya. Paling tidak badan layanan bersama ini tadi untuk mengintegrasikan. Kalau nggak diintegrasikan MRT, Transjakarta, ya susah pengelolaannya, beda-beda. Nah, kalau udah ada badan layanan secara bersama, mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait khususnya transportasi. Kemudian yang kedua, ada kerjasama wajib. Ya, di dalam usulan RUU juga kami usulkan kerjasama wajib itu setidaknya meliputi terkait prasarana perkotaan, ya, drainase, limbah, sampah, kemudian yang transportasi ada terkait banjir rob, kemudian yang berikutnya pencemaran udara dan air. Nah, ini juga menjadi kerjasama yang wajib. Ya, kalau sudah bicaranya wajib dalam undang-undang, mudah-mudahan ini bisa langsung dieksekusi kan gitu oleh pemerintah daerah yang ada di sekitar. Kemudian juga tidak lepas dari pelayanan-pelayanan lainnya, ada kesehatan, ada pendidikan, itu juga kan harus diintegrasikan. Ya, termasuk kependudukan gitu kan, itu juga harus diintegrasikan. Saya rasa itu mungkin pengantar dari kami. Selanjutnya kami mohon masukan diskusi mungkin dalam pertemuan ini. Dalam kesempatan ini saya juga sebetulnya membawa staf saya Pak Anang nih, nanti yang membantu saya juga, karena beliau yang mengikuti dari awal. Ya, kalau saya sebelum ke biro pemerintahan itu sebetulnya saya berkecimpung di wilayah, dari mulai lurah, camat, asisten sampai sekretaris wali kota. Begitu mau jadi wali kota katanya suruh belajar dulu katanya, ke provinsi gitu kan.
Nah, jadi sebetulnya konsep saya adalah sebetulnya konsep lapangan sebetulnya. Kalau bicara teori saya kurang begitu paham, tapi ada staf saya nanti yang bisa membantu ya untuk kita diskusi lebih fokus lagi, lebih tajam lagi pada kesempatan ini. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy atas waktunya, dan ternyata memang arahannya atau semangatnya itu untuk ke integrasi pembangunan seperti itu ya Pak ya. Bagaimana juga, karena selama ini kalau kita lihat wilayah-wilayah di sekitar atau satelit seperti itu kan juga pencemaran udara aja contohnya. Oh, ini bukan masalah saya nih gitu. Ya kan, padahal juga mungkin arahnya bisa terbawa anginnya bisa ke sana atau mungkin dari sana gitu ya. Mungkin arahnya nanti akan diatur oleh RUU ini. Oke, selanjutnya kita berikan langsung kesempatan kepada Pak Niwono Yoga untuk memberikan pemaparan. Waktunya juga saya kasih 10 menit ya Pak ya. Tadi juga ternyata berhasil, malah kurang mungkin dari 10 menit. Padat sekali. Terima kasih Pak Freddy. Baik, suaranya masuk ya. Langsung izin Pak Freddy, Mas Roni, saya izin berdiri malahan ya. Silakan supaya Bapak. nggak kedinginan sebenarnya. Lebih santai ya. Ya, jadi secara umum saya langsung aja melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Freddy ya teman-teman. Jadi lanjut aja langsung ya. Yaitu tadi sebutkan ya status ibu kota negara sudah disebutkan oleh Pak Freddy ya bahwa setelah ada undang-undang itu kan kita harus memikirkan undang-undang kekhususan DKI Jakarta. Nah, kekhususan tadi itulah yang harus menjadi catatan teman-teman semua. Lanjut lagi ya supaya jelas. Nah, di dalam RUU ini terutama misalnya di pasal 2 tadi ya, itu disebutkan kalau yang di draft yang lama itu kan ada namanya istilah aglomerasi ya. Sementara di usulan pemerintah itu aglomerasi diganti menjadi kawasan metropolitan. Karena apa? Karena lanjut kenapa harus kawasan metropolitan? Nah, karena yang dimaksud dengan kawasan aglomerasi itu tidak ada istilahnya dalam konteks tata ruang ya. Aglomerasi itu biasanya dalam perkotaan itu disebutkan seperti daerah pelubaran ya, pelebaran atau pemekaran wilayah. Pemakaian kata aglomerasi. Nah, sementara kalau merunut dari yang biasa digunakan oleh Bappenas maupun juga Kementerian PUPR yang dipakai adalah kawasan atau wilayah metropolitan. Karena kita kan punya tingkatan ya, kota kecil, kota besar, kota sedang, sampai dengan ada kota metropolitan, sampai dengan kota megapolitan. Jakarta sebenarnya statusnya kalau lihat dari jumlah penduduk, masuknya harusnya megapolitan, bukan metropolitan sebenarnya. Tetapi kalau lihat dari istilah yang digunakan oleh pemerintah dalam penyempurnaan ini, yang digunakan adalah kawasan metropolitan. Jadi setelah ini yang saya dorong adalah pemakaian kata aglomerasi tadi harus kita ganti menjadi kawasan metropolitan. Ini lebih kepada pemenuhan makna sebenarnya ya. Karena yang dimaksud dengan aglomerasi tadi sebenarnya kalau kita runut kepada kawasan metropolitan ya, meskipun tadi saya garis bawahi lebih tepatnya megapolitan, metropolitan yang dimaksud di sini adalah metropolitan Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita mengenal Jabodetabek sebenarnya kan, Jabodetabek punjur bahkan, di mana masuk wilayah Jawa Barat dan wilayah Jawa dan wilayah Banten. Jadi begitu kita mengatakan aglomerasi DKI Jakarta misalnya, itu yang terbayang sebenarnya lebih mudah mengatakannya adalah Jabodetabek punjur sebenarnya. Ya, kalau di luar negeri pemakaiannya lebih mudah lagi, yaitu disatukan ya. Kalau di London namanya Greater London, London Raya, Tokyo Raya, New York Raya misalnya seperti itu. Nah, kalau kita bicara Jakarta sebenarnya ada Jakarta Raya juga kan sebenarnya ya. Yang biasa kita sudah pakai misalnya kan Polda Metro Jaya misalnya. Itu kan menunjukkan bahwa pemahaman wilayah itu sendiri sebenarnya akan mengandung makna apa yang akan kita bangun ya. Kalau kita menggunakan misalnya tadi Jabodetabek punjur itu masih terlihat pembagian wilayah ya, ada orang ada orang Bogor, ada orang Depok, ada orang Tangerang gitu ya. Meskipun tadi sudah disinggung soal KTP ya. Begitu kita bicara Jakarta Raya, maka kita secara keseluruhan secara fisiologis itu bagian dari Jakarta Raya. Itu yang konteks yang biasa digunakan, konteksnya orang London, orang Tokyo, orang New York itu seperti itu. New Yorker itu ya New York Greater New York sebenarnya gitu ya. Jadi ini untuk membangun persepsi persamaan, kedepannya juga perlu ditimbangkan. Istilah kawasan metropolitan itu lebih tepat kawasan metropolitan Jakarta Raya gitu ya. Daripada kita memilih Jabodetabek punjur ini ya. Lanjut sebenarnya ya. Ya. Nah, Dewan Kawasan Metropolitan yang disebutkan oleh Pak Freddy secara umum tugasnya apa sih sebenarnya gitu ya. Ini PR-PR yang sebenarnya menjadi
kendala utama nanti ya, yang selama ini lebih bahkan 20 tahun saya amati, PR-PR yang sampai dengan sekarang itu nggak tuntas ya. Mulai dari banjir, kemudian kemacetan lalu lintas, air bersih, sampah, limbah gitu. Banyak sekali PR-nya ya. Nah ini yang harus dipahami nanti oleh teman-teman di Dewan Kawasan Metropolitan tadi ya. PR-nya satu, lanjut supaya cepat. Nah tantangannya apa? Ini tantangannya. Paling tidak saya mencatat ada 3 tantangan penyebab utamanya ya. Yang pertama, mindset otonomi daerah ya. Otonomi daerah tadi memaksakan fakta ya. Kota kabupaten di Bodetabek tadi dipimpin oleh kepala daerah dengan berbeda partai ya. Dalam 20 tahun pendampingan saya, semua program yang dilakukan oleh badan koordinasi bisa dikatakan kurang berhasil karena kepala daerahnya itu berbeda partai. Nah, yang saya temukan juga tadi kepala daerahnya karena beda partai, dia punya 2 mindset. Yang pertama, kalau ada program di DKI Jakarta, dia akan berpikir, itu kan programnya Jakarta, nggak ada untungnya buat saya. Ya, apalagi kalau dia di periode pertama. Ya, dia akan fokus di periode pertama program apa yang menguntungkan buat dia. Sehingga yang diutamakan di situ, selama program itu tidak ada kaitannya dengan dia, maka itu dianggap urusan program Jakarta. Ya, ini menjadi catatan karena ini membuat banyak program tidak jalan. Ya. Sehingga mereka berpikir ke situ. Baru program periode kedua mereka baru berpikir nothing tulus ya. Artinya kalaupun mereka ikut program Jakarta biasanya mereka tidak terlalu repot ya. Ini kendala kedua. Kendala ketiga tantangannya tadi dukungan pendanaan. Ini menjadi catatan. Nanti bisa ada yang direkam, ada yang bisa tidak. Pendanaan itu maksudnya begini, Jakarta selama ini kan memberikan hibah ya, karena paling besar untuk penanggulangan banjir, macet gitu. Tetapi bagi kota kabupaten Bodetabek sekitarnya, mohon maaf nih saya, Jakarta dianggap seperti sapi perah ya. Dapat duitnya ratusan miliar, tapi seringkali programnya tidak menyelesaikan masalah Pak ya. Untuk dana ini untuk banjir, penanganan banjir gitu ya, dikasih ratusan miliar. Untuk macet dikasih juga besar, tetapi yang boleh kita lihat tidak ada dampak signifikan program di kota itu terhadap pengurangan banjir di Jakarta. Padahal tujuannya pemberian hibah itu sebenarnya membantu mengurangi banjir di Jakarta misalnya ya. Karena itu tadi pemahamannya bukan membantu kota Jakarta, ada keengganan ya. 3 PR besar ini menjadi penyebabnya. Lanjut, lalu posisi Jakarta apa? Nah ini, posisi Jakarta suka tidak suka tadi dikatakan Pak Freddy akan tetap menjadi magnet pertumbuhan ekonomi Indonesia. Urbanisasi bisa dipastikan akan tetap tinggi. Apalagi di IKN tadi hanya targetnya 2,5 juta tahun 2045. 2,5 juta angka kecil ya. Kalau kita bicara penduduk Jakarta apalagi Bodetabek tadi angkanya. Jadi tidak akan berpengaruh banyak kalau tadi IKN urbanisasi Jakarta akan turun. Apalagi kalau kita lihat pembangunan infrastruktur kita luar biasa ya. MRT, nanti ada timur barat, ada yang di tengah, ada yang di pinggir ya, ada yang di Grogol, ada yang di Subroto sama yang di daerah TBC Matupang. Itu saja menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur itu pasti akan mengundang orang untuk datang ke Jakarta. Fasilitas ya paling bagus di Jakarta ya. Mau apapun yang dibangun, Jakarta tetap the best ya di seluruh Indonesia. Ini yang menjadi jadi semacam ini. Pada saat bersamaan kita memindahkan kota, tapi pada saat bersamaan teman-teman bisa lihat pembangunan infrastruktur di Jakarta semakin gencar. Ya, ini yang nanti memicu seluruh wilayah datang ke Jakarta. Kalau mereka tidak bisa tinggal di Jakarta, ya tinggalnya di Bodetabek. Karena tadi lahan mahal, kemampuan finansial tidak cukup gitu ya. Bukan berarti mereka tetap tinggal di Bodetabek, tapi tetap akan bekerja ke Jakarta. Ya, lanjut lagi itu PR-nya. Ya, nah kemudian lanjut lagi potensinya. Ya, potensi ya, kita bicara potensinya Jakarta. Sebentar ya. Potensi, nah ini yang tadi dikatakan Mas Roni sama Pak Freddy ya. 1, KTP ya. Ini kita bicara KTP dulu. Ya, ini terjadi hampir semua ya. Jadi anomalinya begini KTP. Banyak orang DKI berKTP DKI terpaksa tinggal di daerah Bodetabek bukan karena mereka nggak mau tinggal di DKI kan, karena nggak punya kemampuan untuk membayar ya. Mereka terpaksa tinggal di pinggiran, ya bahkan sudah semakin jauh dari luar Jakarta, tetap bekerja di Jakarta. Nah sementara warga di Bodetabek juga berKTP bukan DKI tapi hidup dan kerjanya di Jakarta. Ya, ini yang menurut saya harus dilihat sebagai satu kesatuan ya.
Yang tadi saya katakan, kalau kita bicara Jakarta Raya, nanti KTP ini sebenarnya Jakarta Raya. Orang sudah tidak mempersoalkan lagi KTP-nya Bekasi, KTP-nya Depok, karena mereka sama-sama membangun Jakarta dan sekitarnya. Ya, ada saling ketergantungan. Tidak bisa kemudian orang Bekasi nggak boleh kerja di Jakarta nih, Mas Roni. Ya, begitu juga sebaliknya, orang Jakarta nggak boleh kerja ke BSD, kan nggak mungkin, gitu ya. Jadi ini harus dipahami bahwa ada keterkaitan secara fisiologis maupun kehidupan sehari-hari, kita tuh tergantung sudah jadi satu saudara, ya. Makanya begitu ada Citayam Festival kemarin, wali kota Depok langsung bilang, saya mau gabung Jakarta, gitu kan. Itu kan menunjukkan sebenarnya ada keinginan bahwa mereka melihat Jakarta sebagai sentral kehidupan menjadi bagian. Lanjut, yang kedua ini ya. Yang kedua ini, ya maaf mundur dikit. Yang kedua ini tadi, integrasi menyeluruh tadi yang kata Pak Freddy, mau ngolah sampah, air bersih, banjir, macet, itu satu kesatuan ya. Nggak bisa dipilah, ini hanya infrastruktur untuk DKI, kemudian Bodetabek urus sendiri. Contohnya apa? Transjakarta ya. Transjakarta itu nggak bisa berkembang karena dia mentok di batasan. Dia tidak bisa melewati daerah ke Bekasi, daerah ke Bogor, ke Depok aja misalnya tempat saya tinggal ya. Nggak ada tuh Transjakarta yang dari Depok ke Jakarta. Karena semuanya berhenti di perbatasan. Ya, kan padahal kita bicara transportasi nggak bisa kita bicara, yaudah kamu sampai Depok ya perbatasan berhenti turun kamu lanjut cari sendiri. Kan nggak bisa begitu. Ya kan? Ini yang membuat akhirnya kenapa transportasi kita tidak bisa berkembang pesat. Ya. Baru transportasi, tata ruang tadi ya. Tata ruang juga begitu. Makanya tadi saya katakan di poin yang ketiga tadi, salah satu yang bisa kita usulkan, mumpung ini ada Pak Freddy, maka yang harus didorong adalah mengembangkan mindset kita adalah Jakarta Raya. Kalau kita bicara Jakarta Raya, maka Bodetabek itu sudah menjadi bagian keluarga kita. Sudah tidak perlu lagi muncul misalnya tadi KTP ya. KTP ini membuat orang jadi terpilah-pilah kan itu tadi kan. Padahal mereka tetap bekerja ke Jakarta. Nanti urusannya nanti beda. Nanti kalau kita bicara KTP nanti munculnya adalah semangat otonomi daerah. Susah lagi bikin programnya kalau kita masih semangat seperti itu. Lanjut ya. Karena apa? Karena kita bicara soal kota global. Di situ kan disebutkan di pasal satunya bahwa Jakarta menjadi kota global. Ini serius nih gitu kan. Karena kalau kita bicara kota global, kita ada konsekuensi tidak hanya berhubung dengan daerah Bodetabek. Kita mandangnya sudah Jakarta Raya itu setara dengan London Raya, Tokyo Raya, New York Raya. Jadi jangan mengecilkan diri. Kalau kita sudah menyatakan di RUU tadi Jakarta sebagai kota global, masa kota global caranya berpikirnya lokal misalnya ya. Kita harus berani keluar bahwa kota global, cara berpikir kita juga global. Apa sih yang dilakukan di kota-kota besar dunia? Lanjut. Ini kalau kita bicara Global City Index misalnya di 2023 nih ya. Jakarta posisinya di nomor 74 dari 156 kota global ya. Kita kalah jauh dari Singapura yang berada di posisi berapa itu teman-teman? Ya. Singapura posisi 7, kita posisi 74. Kita dekat-dekat dengan ya tetangga sekitar lah, Kuala Lumpur, Bangkok misalnya ya. Manila kita nggak beda jauh ya. Tapi dengan Singapura kita jauh. Kalau kita bilang kota global, kita harus berkaca, kita ada di posisi mana sekarang ini gitu ya. Lanjut lagi. Di Global City Outlook ini menunjukkan potensi kota Jakarta ya. Lebih parah lagi. Kita punya PR besar nih Mbak Freddy. Karena dari data ini, potensi kota Jakarta hanya berada di posisi 119 dari 156 kota. Ya, potensinya kita masih tertinggal jauh sekali. Jadi kalau kita punya serius untuk menuju ke kota global, kita harus lihat dari kriteria yang dibuat itu tadi. Ya, bicara soal kriterianya, kesejahteraan warga misalnya, ekonominya, kemudian tadi inovasinya, tata kelolanya ini. Nah tata kelola yang tadi saya bicarakan tadi, bicara soal KTP, pengelolaan itu kan ada di tata kelola gitu ya. Lanjut lagi, jadi PR kita masih banyak, lanjut lagi biar ya, cepet. Nah ini kalau kita bicara Jakarta akan menjadi kota global, maka kita harus berkaca di New York itu apa sih yang menjadi pusat bisnis gitu ya. Di Melbourne itu kenapa sih mereka masuk sebagai kota universitas terbaik misalnya ya. Di Singapura misalnya, jadi kita tahu. Kalau kita mau pergi kemana, benchmarknya apa gitu ya. Kota global seperti apa yang diinginkan oleh Jakarta. Nah di dalam undang-undang ini kita belum ketemu ya. Kota global seperti apa yang akan dibangun gitu. Hanya sebutkan aja kota global. Padahal yang tadi saya katakan banyak konsekuensi yang akan diambil kalau kita serius menyebutkan kota global. Lanjut lagi biar dapat. Nah ini beberapa referensi yang baru saya baca ya. Membayangkan
RDTR yang saya baca ya, yang kemarin di Pergub nomor 2022 ya, yang kemarin baru direvisi RDTR kita, begitu saya bandingkan dengan master plan kota-kota itu, terus terang kita malu ya. Saya membaca New York, London, Sydney, itu sudah bicara 2050 Pak Fredy. Ya, terbaru saya baca barusan seminggu yang lalu London itu sudah 2070. Ya, yang tadi saya katakan 10 besar kota global dunia itu sudah memikirkan sudah sampai ke 2050, 2070 seperti apa bangunnya. Jakarta belum. Nah itu yang tadi saya katakan, kita serius nggak mengarah ke sana. Itu yang tadi saya katakan, begitu bicara London, itu adalah London Raya gitu ya. New York Raya gitu kan. Sydney juga Sydney Raya. Jadi cara berpikir kita juga menentukan kita mau arah kemana sebenarnya ya. Terus kemudian lanjut lagi. Nah ini pengembangan skala besar yang ada di Jakarta. Ternyata ini juga yang menarik. Selain yang tadi saya katakan ada kota kabupaten yang berada di beda provinsi, ternyata sebagian besar tanah kita dikuasai oleh pengembang. Ya. Yang suka tidak suka justru di dalam undang-undang ini kita belum masukkan Mbak Fredy. Tanah-tanah yang dikuasai pengembang coba jumlah totalnya berapa itu? Ya. Sampai 100-an ribu hektar ya yang dikuasai pihak pengembang yang harusnya juga masuk dalam konsep pengembangan Jakarta Raya tadi itu ya. Dewan Kawasan Metropolitan itu baru bicara ke pemerintahan ya. Belum mempertimbangkan tanah yang ternyata lahan kita itu sebagian besar dikuasai oleh pihak swasta ya. Apa konsekuensinya dengan pengaturan seperti itu? Karena suka tidak suka seringkali para pengembang kan sudah punya planningnya sendiri ya Pak ya. Sudah punya rencana induk dan sebagainya, nyambung nggak dengan nanti yang akan dikembangkan dalam kawasan metropolitan ya. Lanjut lagi, tinggal sedikit. Nah ini integrasi RT RW dan rencana induk transportasi ya. Sejak Perpres yang tadi Pak Fri sebutkan ya 60 sampai 2002 ya. Ternyata tidak semudah yang diucapkan ya. Dalam pendampingan saya menyelaraskan RT RW provinsi ya, provinsi saja ya. Antara DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten aja nggak beres-beres. Begitu masuk ke penyelarasan RT RW DKI Jakarta dengan kota kabupaten di Bodetabek ternyata tidak mudah juga Pak Fredy ya. Sampai lucu contoh kasus yang saya temukan di daerah Cibubur ya, dekat Bumi Perkemahan. Wilayah itu di DKI Jakarta menyebutkan RT RW-nya sebagai daerah hijau. Begitu lewat batas wilayah itu nggak ada pakai pagar ya karena Bumi Perkemahan masuk ke dalam area komersial gitu. Ya otomatis yang satu berupaya mempertahankan Bumi Perkemahannya, yang satu menjadi pusat perbelanjaan misalnya. Padahal itu hanya sebelahan ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana ternyata penyesuaian tata ruang juga tidak semudah dibayangkan. Belum begitu kita coba integrasikan antara RT RW Jabodetabek Unjur dengan rencana integrasi transportasi publik. Nggak nyambung. Transportasi publik kita ke arahnya mana, tata ruang kita mau ke arah kemana. Gitu. Itu baru 2 loh ya. Belum tadi dikatakan Mbak Fredy bicara soal air bersih, sampah ya. Jadi seringkali kendala yang saya temukan adalah ternyata masing-masing daerah itu belum berpikir bahwa ini sebenarnya masalah bersama loh. Transportasi itu hanya mungkin selesai kalau ini berpikirnya se-Jakarta Raya misalnya ya. Sehingga tata ruang, integrasi rencana induk transportasi, air bersih dan sebagainya tetap menjadi kendala. Lalu lanjut lagi. Nah ini yang di RDTR DKI Jakarta 5 yang akan dikembangkan ya. Ini garis besarnya seperti itu ya, kota global dan seterusnya. Lanjut. Nah, peran Jakarta di sini ya dari 5 poin tadi itu setelah lepas sebagai ibu kota dengan adanya Dewan Kawasan Metropolitan harusnya Jakarta memiliki kewenangan untuk memainkan perannya 5 ini ya. Kalau kita masih mengikuti RDTR yang tadi sudah direvisi ya. Berani nggak sekarang Jakarta memainkan peran ini gitu. Karena bagaimanapun juga bagaimanapun juga kenapa Jakarta ini sebagai pusat pergerakan ekonomi Jakarta, ekonomi Jakarta Raya. Jadi dia harus berani dengan kewenangannya itu menjadi leader ya. Leader dalam hal penataan kawasan Jabodetabek Unjur. Lanjut lagi, terakhir aja. Nah, maka berani nggak Jakarta membuat namanya bisnis improvement proposal ya, distrik proposal. Jadi bagaimana gini, begitu kita ketemu sama daerah itu, sama Jabodetabek, Jakarta itu mau jadi apa sih? Jadi Jakarta datang sudah membawa proposal. Kira-kira Jakarta akan membangun seperti ini loh. Nah, dari kota kabupaten Anda bisa apa? Kita bisa berkolaborasi apa? Pendanaannya bagaimana? Baru mereka akan tertarik. Ya,
Kalau tanpa itu, PR-PR yang tadi disebutkan, kita akan mengulangi kesalahan 20 tahun selama ini ya. Mau ada Dewan Kawasan Metropolitan, mau ada banyak program ya, bisa dipastikan tidak akan berjalan. Nah, jadi ini menjadi catatan penting apakah Jakarta mampu melakukan perubahan tadi ya dengan kendala-kendala yang tadi sudah disebutkan, apakah kita akan mengulangi kesalahan yang sama tadi ya. Karena untuk RT RW sendiri akan habis di 2030 kan, RT RW kita akan habis di 2030. Nah, sebenarnya ini kesempatan kita. Begitu ada perubahan bagaimana RT RW nanti yang akan direvisi. Kalau sekarang kan RT kita hitungannya 20 tahunan ya. Kalau 2030 berarti kan 2050. Nah, kan kita bisa membuat tadi kan Jakarta Raya 2050 nggak kalah dengan New York misalnya tadi. Bahkan kalau mau berani bermimpi sampai dengan 2070 misalnya. Jadi ini penting untuk membangun visi kota global yang disebut tadi itu sebagai bagian dari Jakarta Raya. Nah, kira-kira itu gambarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoga. Ternyata masih banyak PR Jakarta kalau nanti udah ketok palu RUU-nya ya Pak ya. Oke, kita akan menuju ke sesi tanya jawab, tapi saya ingin teman-teman rekan-rekan media untuk beri tepuk tangan dulu kepada dua pembicara kita pada hari ini, sudah masing-masing memaparkan, dan sekarang kita langsung saja ke sesi tanya jawab supaya biar bisa lebih menggali lagi dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Freddy maupun juga Pak Yoga. Ada mikrofon di atas meja masing-masing, silakan untuk yang ingin bertanya terlebih dahulu Bapak yang ada di sana. Ya, silakan berdiri Bapak. Ya, selamat pagi. Saya Raja Suhud dari Media Indonesia. Mungkin ke Pak Nirwono dulu ya Pak ya. Soal penguasaan lahan oleh developer swasta gitu, pengembang ya. Artinya apakah ketika itu akan yang jadi PR ketika akan ada sebuah konsep Greater Jakarta ini, itu tanah-tanah itu memang harus diambil lagi oleh pemerintah atau mereka sendiri yang menyesuaikan dengan plan Jakarta ke depan gitu ya, karena kan nanti ada urusan transportasi dan segala macam. Menurut Bapak seperti apa? Terus untuk ke Pak Freddy tadi yang soal dewan dewan bersama itu tadi kan Bapak bilang kita memang mengacu pada undang-undang sebelumnya. Nah yang saya agak kurang jelas di 2014 itu yang contoh yang ininya yang berhasilnya mana sih Pak, sehingga akhirnya dipilih Wapres ini sebagai salah satu yang oke. Kalau sebelumnya kan di level Kemendagri ternyata enggak kan. Nah ternyata ada undang-undang baru dan itu dianggap jadi benchmark. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Langsung saya berikan, langsung dijawab dulu saja biar lebih gampang. Baik Mas Raja, jadi gini. Pemerintah daerah mau provinsi sampai dengan kota kabupaten itu kan APBD-nya terbatas ya. Kalaupun tadi mau diserahkan kepada pemerintah daerah, seringkali nggak punya duit juga ya. Banyak fasos-fasum yang statusnya itu sudah diserahkan kepada kepada pemerintah daerah, akhirnya terbengkalai karena tidak punya anggaran untuk merawat. Bayangkan kalau dia dikasih tanah tadi ya, dikembalikanlah taruhnya ada sampai ratusan ribu hektar tadi, itu mau diapakan? Pemerintah juga nanti pada akhirnya yang bingung ya. Nah, yang paling tepat, ini catatan juga ya, karena selama ini yang lucu begini, begitu pengembang ketemu dengan pemerintah daerah, tanya Pak, pengembangan kota Bapak seperti apa, itu seringkali mereka malah nggak punya. Akhirnya terbalik, justru si pengembang yang punya konsep pengembangan, pemerintah daerah yang ikut. Itulah kenapa seringkali kita temukan terjadinya perubahan tata ruang. Ya. Nah, dengan adanya tadi konsep undang-undang yang baru ini, kita bisa bicara Jakarta global tadi, Jakarta Raya sebagai kota global seperti apa, sehingga pengembang-pengembang yang tadi sudah memiliki lahan tadi diwajibkan dalam mengembangkannya itu mengarah ke sana. Tinggal kita tentukan, kota global tadi kan ada sebagai kota bisnis, kota pendidikan gitu kan. Nah, tinggal para pengembang menarik potensinya mau seperti apa. Tugas pemerintah daerah lah termasuk DKI, Jawa Barat, Banten sampai dengan kota kabupaten mengarahkan itu. Bahkan bayangan saya nanti begitu undang-undangnya jadi, kita punya semacam kayak di Singapura Authority itu, dari satu tempat kita bisa melihat suatu rencana besar ya Jakarta Raya seperti apa, entah itu dalam bentuk digital, entah dalam bentuk market misalnya, sehingga baik investor maupun pengembang yang tanahnya ada di situ bisa langsung melihat kira-kira seperti apa. Jadi intervensi pemerintah sangat dibutuhkan, tetapi tadi tanpa dukungan swasta pun kita malah nggak bisa juga. Nah, tinggal yang bisa dilakukan pemerintah apa? Membangun yang menjadi tugas. Contoh ya, infrastruktur jalan, transportasi massal, itu kan ada tugasnya di pemerintah sebenarnya saja.
Nah, soal penataan kotanya lebih detail lagi justru dari pihak pengembang biasanya lebih jago ya. Mereka tahu bagaimana menata kota yang lebih bagus. Nah, pemerintah tinggal memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan tadi termasuk sampah nanti, air bersih, limbah itu kan ada di pemerintah. Nah, jadi harus jelas yang paling penting buat pengembang biasanya pemerintah itu mau apa sih sebenarnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau tadi undang-undang sudah jadi, kemudian ada turunnya PP, kemudian dalam gambaran saya kita punya gambaran besar Jakarta Raya 2050 seperti apa, itu akan memudahkan investasi maupun pengembang. Nah, yang menjadi catatan adalah dengan adanya seperti itu, maka bisa dipastikan perekonomian Indonesia akan semakin kesedot ke Jakarta, ya, bukan ke Nusantara. Suka tidak suka, faktanya seperti itu nanti, ya. Karena mohon maaf nih, kebetulan saya bantu di tim transisi. 2045 target penduduk di Jakarta di Nusantara hanya 2,5 juta. Kota tadi hanya 2,5 juta. Sementara Jakarta tahun 2050 diperkirakan akan tembus angka Jakarta Raya sekarang aja udah 25-an juta ya. Untuk Jakarta sendiri saja DKI Jakarta 2050 kalau tidak ada upaya pengendalian akan menembus angka 20-25 bahkan tidak tertutup kemungkinan 30 juta. Jakarta saja loh, DKI Jakarta saja, belum yang kita bicara Bodetabek. Kalau buat saya investor, maka suka tidak suka akan cenderung memilih daerah yang basis populasinya sudah banyak. Ya, tantangannya ada di situ. Jadi ini seperti pedang bermata dua ya. Pemerintah DKI Jakarta harus tetap survive ya. Dan saya yakin meskipun pindah Jakarta akan tetap survive bahkan tetap menjadi magnet pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, yang menarik tadi terkait dengan siapa yang memimpin tadi ya. Kalau wapresnya yang akan menjadi ketua Dewan Kawasan Metropolitan, maka saran saya suka tidak suka harus tinggal di Jakarta, Pak. Ya mungkin di Nusantara dong ya. Loh, ini konsekuensinya ya, kalau memang di dalam undang-undang tadi disebutkan tidak lucu ya. Di luar politik semua ya. Tapi tidak akan menjadi tidak tepat kalau di Dewan Kawasan Metropolitan ataupun Dewan Aglomerasi tadi itu diketuai oleh Wapres tetapi dilakukan dari Nusantara. Kalau kita bicara soal fakta ya, ngurusnya rumahnya di sini kok gitu ya. Nah, tapi ini urusan politiknya beda lagi nanti ya. Kira-kira itu gambarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Freddy untuk pertanyaan yang kedua. Ya, baik tadi terkait dengan undang-undang ya. Itu kan tadi sebetulnya saya sampaikan faktor empirik ya. Jadi kalau faktor empirik itu kan di dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah itu kan undang-undang sebelumnya 32 itu dipimpin oleh Mendagri. Kemudian di Undang-Undang 23 yang baru diperkuat dia, dipimpin oleh Wakil Presiden. Ya, kenapa dipimpin Wakil Presiden? Ini kan konteksnya otonomi daerah, ya bicara otonomi. Nah, kembali kepada konteks Dewan Metropolitan atau Dewan Aglomerasi, kalau nanti dipimpin oleh kementerian setingkat menteri, sementara kawasan cross border ini memerlukan kebijakan-kebijakan kementerian lembaga terkait Pak di pemerintahan. Ini akan sulit bisa dieksekusi di lapangan ya terkait masalah sarana prasarana, taruhlah misalkan PU, jalan gitu kan, bagaimana terkait kebijakan transportasi, perhubungan, Menteri Perhubungan. Kalau sejajar oleh menteri nanti kesannya ini kepentingannya Kemendagri ini gitu kan. Ada kepentingan politik juga di situ. Tapi kalau ditarik ke wakil presiden, ya otomatis ini akan bisa menggabungkan keseluruhan kebijakan. Mungkin itu Pak pertimbangannya, maksudnya yang Undang-Undang 23 itu terkait dengan otonomi daerahnya. Tetapi bukan berarti rancangan Undang-Undang daerah khusus Jakarta ini kita mau, ini udah ada contoh loh terkait otonomi itu, udah ada koreksi di situ, gitu kan, wakil. Masa kita harus ngulang lagi dulu gitu, udah Mendagri dulu dah, ntar kita revisi lagi wakil, makanya kita eksekusi wakil presiden. Terlepas dari kepentingan politik sebetulnya, kita melihat kebutuhannya saja di lapangan, bahwa untuk mengintegrasikan, mensinkronkan segala urusan lintas wilayah, tadi disampaikan oleh Pak Yoga ya, bahwa kepala daerah punya partai masing-masing, beda-beda. Kalau nggak diintegrasikan, ya mereka punya kepentingan masing-masing juga. Nggak akan sinkron, ya nggak akan integrasi. Kementerian akhirnya ikut-ikutan dia melihat situasi nih gitu kan. Ini anggarannya prioritas nggak nih ke situ? Antar dulu dah katanya. Iya nih nggak partai ini katanya. Seperti itu Pak penjelasannya. Mungkin Pak Anang mau tambahin Pak Anang? Cukup ya.
Baik, jadi ada mungkin komando yang mungkin lebih tinggi dari situ ya Pak ya, yang diharapkan untuk nantinya bisa memudahkan koordinasi. Baik, baik. Ya, silakan Pak Yoga. Ya. Tadi Pak Freddy memberikan contoh praktis ya, keberhasilan kenapa Wapres. Kalau dilihat dari tahunnya, saya masih ingat pada waktu penanganan banjir ya, penanganan banjir di Jakarta, kenapa muncul tadi ide Wapres, karena waktu itu Wapresnya Pak JK ya. Sehingga pada waktu Pak JK penanganan banjir besar itu ya, Pak JK sebagai Wapres saat itu berhasil mengkoordinir penyelesaian penanganan banjir tadi se-Jabodetabek. Nah ini berbeda halnya dengan yang sekarang, mohon maaf ya. Selama 5 tahun terakhir ini saya tidak melihat perannya Pak Ma'ruf Amin ya. Kalau di posisi yang sama sebagai Wapres, dalam hal mengkoordinasikan masalah di Jabodetabek. Itu perbedaannya di situ ya. Jadi itu yang menjadi catatan kenapa tadi yang dipilih kok sekitar tahun 2014-an tadi berhasil ya. Karena saya ingat waktu itu mendampingi Pak JK dalam hal koordinasi pengendalian banjir. Kira-kira itu. Ada success story di 2014 ya Pak ya, yang dijadikan sebagai acuan sehingga akhirnya masuk dalam RUU DKJ ini juga nantinya ketika akan berubah status. Mungkin sudah ditangkap ya oleh teman-teman media semuanya. Saya akan persilakan lagi untuk pertanyaan kedua. Silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan. Ya, Bapak. Silakan diperkenalkan dulu. Terima kasih. Terus ekonomi. Freddy ini kan tadi kalau konsepnya adalah integrasi ya, sebagai Greater Jakarta atau Jakarta Raya. Tapi kenapa kemudian Gubernur DKI sekarang mengeluarkan kebijakan untuk menonaktifkan KTP-KTP yang warga DKI yang tinggal di luar DKI. Mungkin Pak Freddy bisa menjelaskan, kayaknya bertentangan dengan konsep undang-undang yang mau dibikin ini Pak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung Pak Freddy. Sebetulnya tadi udah di ini juga tadi dengan Pak Yoga ya tadi terkait NIK ya. Sebetulnya ini kebijakannya Dinas Kependudukan nih ya yang lebih konsen ya. Tetapi yang kita lihat ada kebijakan pemerintah ke depan ya untuk mengelola bansos ini lebih baik Pak. Jadi bantuan sosial yang ada di DKI ada kurang lebih 20 macam ya. Ada 20 macam bantuan, itu nilainya 17 triliun Pak. Dan itu membebani APBD. Kita tidak bisa membangun karena semua kepentingannya itu sebagian besar lari ke bansos. Ya, kita bicara sejarah ya, namanya pimpinan kepala daerah, dia dipilih, dia untuk mempertahankan itu konstituennya dia lihat dengan bansos, gitu kan, memberikan dengan bansos tadi. Dan setelah kita evaluasi ternyata ya banyak kebocoran di situ. Ya, dalam artian kebocorannya itu tidak tepat sasaran ya, atau ada yang sudah pindah, ada sudah meninggal, ada yang sudah dari sisi ekonomi dia sudah lebih mapan tetapi masih dimanfaatkan. Nah, itu sebetulnya alasan utama ya, alasan utama. Tetapi kalau ke depan tadi yang disampaikan Pak Yoga ini seharusnya jadi satu kesatuan. Ini malah lebih bagus. Permasalahannya sekarang ini kan ego sektoralnya masih tinggi Pak. Kita mau minta ke Tangerang, ke Depok, malah DKI jadi sapi perah tadi, gitu kan? Padahal yang kita misalkan taruhlah puskesmas gitu di daerah perbatasan. Kita ngobatin juga daerah warga-warga yang di sekitar. Dia lebih dekat misalkan ke Jakarta, kita obatin. Pada saat kita diskusi, banyak warga NT yang tinggal di sini gitu, yang berobat di sini. Ayo dong kita buat kebijakan sharing APBD-nya gitu kan. Wah kan DKI kaya, gitu ya. DKI kan banyak duit. Seperti itu Pak. Nah, sehingga banyak yang kita lakukan untuk anggaran-anggaran ini tidak hanya menangani warga DKI, justru kita membiayai warga sekitar. Ya, tidak hanya urusan tadi Pak kependudukan saja, tapi urusan-urusan yang lain. Gimana kita mau bersaing jadi kota global? Kalau dari sisi pelayanannya saja kita sudah tidak dibantu nih, dipilih-pilih nih. Kan tidak melulu masalah ekonomi Pak, masalah perdagangan semuanya terkait pendidikan, kesehatan, lingkungan, semuanya juga harus dibenahi. Tapi kalau kita ibaratnya sendirian, bahkan kita tadi Pak Yoga ekstrimnya jadi sapi perah,
Ya gimana mau jadi bersaing kota global? Ya bicara tadi kita kota global, kita pada hakikatnya sudah masuk kota global Pak. Cuma bagaimana kita meningkatkan tadi, kita kota global yang rankingnya paling bawah bahasanya gitu lah. Nah ini kan kalau kita udah IKN berubah, DKI sudah diputuskan dengan undang-undang baru sebagai kota global, harusnya kita bersaing dong. Lawan kita bukan Surabaya, bukan Sumatera. Lawan kita dunia nih, mewakili Indonesia. Ibaratnya kalau kontes pertandingan seperti itu Pak. Jadi harus kita dukung bersama. Nah seperti itu. Mungkin ke depan kalau konsep KTP ini, pendudukan ini tadi bisa diintegrasikan, itu bahkan lebih bagus Pak. Sekarang saja kita mau bikin cetak KTP segala macam nih Pak. Ini dari kementerian juga nggak ada anggarannya dia. Padahal kita pada saat mau pemilu kemarin kita butuh Pak untuk pencetakan KTP Pak, blanko. Akhirnya melalui hibah atau apa itu konsepnya kemarin dibahas seperti itu. Anggarannya anggaran DKI Pak untuk cetak blanko KTP. Padahal ini kewajibannya Kementerian Dalam Negeri kan gitu. Seperti itu Pak jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Freddy. Ada lagi yang ingin? Ya oke Bapak, silakan Bapak. Oke. Terima kasih, saya Timur Arif dari ipol.id. Jadi saya ingin menggarisbawahi terkait masalah pendapatan dan fiskal nih. Jadi kan kalau menurut mengutip dari Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI, Ibu Luciana, beliau bilang bahwasanya dalam jangka pendek kepindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu akan mengurangi pendapatan DKI Pak dari 43 triliun menjadi kurang 4 triliun lah gitu. Nah di sisi lain secara jangka panjang nih nanti APBN itu pasti akan mengalokasikan dana untuk Jakarta akan lebih besar, apalagi tadi ada kawasan aglomerasi tadi kan. Nah tentunya di situ nanti akan ada terjadi ketimpangan antara daerah gitu, daerah lain seperti apa gitu ya kan. Apalagi tadi Pak Freddy ngomong masalah kota global. Nah artinya kan pasti semua akan terfokus di aglomerasi Jakarta ini. Pertanyaannya mungkin ke Pak Yoga, kira-kira bagaimana nih agar perimbangan keuangan daerah-daerah itu tidak cemburu tuh Pak. Dan pertumbuhan daerah lain tetap terjaga tanpa mengesampingkan Jakarta sebagai kota global tadi gitu. Kalau untuk Pak Freddy, kira-kira 4 triliun kekurangan jangka pendek ini nanti DKI seperti apa nih Pak? Apa prioritas-prioritas apa yang perlu tetap dilakukan, kemudian apa yang perlu dikurangin? Terima kasih. Silakan Pak Yoga. Terima kasih Pak Tommy. Jadi kalau dari saya sebenarnya mudah ya. Tadi yang dibangun adalah bahwa ini Jakarta Raya kan menjadi menjadi kota global ya. Maka investasinya, perimbangan kekuasaannya dibagi 3. Satu adalah bentuk dari pusat ya, tadi APBN-nya dengan tidak adanya ibu kota kan masih akan ada pengurangan sebenarnya. Kecuali kalau Jakarta menjadi bagian dari proyek strategis nasional, kawasan strategis nasional misalnya, sehingga tetap akan ada bantuan. Apalagi tadi Pak Freddy bilang, rencana pengembangan wilayahnya ke arah reklamasi ke Tanggul Giant Seawall, itu kan bagian dari proyek strategis nasional di mana tetap dibutuhkan APBN misalnya. MRT misalnya, MRT Timur Barat itu kan juga menjadi proyek strategis nasional ya kan. Artinya kita akan melihat, saya yakin mungkin dalam 10-20 tahun ke depan masih banyak pemerintah pusat memberikan anggaran untuk kota Jakarta, satu. Kedua, kalau terkait ke DKI Jakarta, kalau hanya pengurangan 4 triliun, Jakarta itu dalam waktu singkat pasti akan cepat balik ya. Apalagi boleh dikata tadi swasta sebagainya kan adanya di Jakarta dan sekitarnya ya. Artinya untuk nutupin angka segitu tuh bagi Jakarta tidak sulit. Kedua itu. Nah ketiga yang tidak kalah penting tadi, perimbangan antara dana pusat, dana provinsi sampai dengan kota kabupaten itu harus sesuai dengan apa yang mau dibangun ya. Artinya di sini dalam pembangunan tadi akan dijelasin Pak Freddy, kita membangun umpamanya transportasi massal gitu. Nah transportasi massal itu kan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ya. Karena kota kabupaten tidak masuk. Nah tinggal bagaimana pemerintah kota kabupaten tadi membuat rutenya ya, membangun haltenya misalnya. Tapi pengadaan transportasi massal sendiri ada di pusat sama provinsi misalnya. Kemudian air bersih misalnya, air bersih tentu ada di Kementerian PUPR ya, provinsi juga bisa gitu kan. Tetapi kota kabupaten kan menyediakan tempatnya, di bagaimana tempat pengolahan air bersihnya, spamnya di mana, ipalnya bagaimana. Jadi pembagian tugas tadi harus jelas sehingga pendananya akan jelas juga. Perimbangan keuangannya akan tahu ya, mana yang digunakan oleh pusat, mana yang digunakan oleh provinsi, dan mana yang akan digunakan oleh kabupaten. Nah seringkali yang kami lihat untuk APBD kota kabupaten,
mereka seringkali mengeluh tidak punya dana, ya, tidak punya anggaran cukup. Sebenarnya bukan cukup tidak cukupnya, seringkali anggaran mereka tidak tepat sasaran, ya. Selain tadi bansos misalnya yang terkait dengan politik, seringkali pemerintah kota kabupaten di Bodetabek terutama, mereka sering tidak fokus membangun kotanya, ya. Kotanya itu mau jadi apa sih sebenarnya? Dari situ kan kemudian anggarannya akan jelas. Kemudian kalau tahu itu tadi kurang, misal kalau kita bicara transportasi, beban transportasi kan dibagi menjadi 3 tadi. Ada yang cukup kota kabupaten, ada yang provinsi, bahkan ada yang pusat sebenarnya. Nah kalau beban itu perimbangannya sama, bahwa yang dibangun transportasinya bagian dari transportasi Jakarta Raya tadi, ya Jabodetabek, mereka akan bisa menjadi bagian dari itu. Nah itu tidak muncul gini Mas, karena apa? Karena mereka bilang semua urusannya Jakarta, ya. Apa yang mereka lakukan dianggapnya itu yang diuntungkan kota Jakarta, gitu. Contoh waktu saya penanganan untuk pengendalian banjir. Jakarta mengusulkan sejak zamannya Pak Sutioso itu, villa-villa di atas dibongkar. Tolong Kabupaten Bogor sampai dengan Puncak Cianjur kawasannya tetap dijadikan hutan lindung, ya, sehingga tidak boleh ada pembangunan, ya. Mereka menyebutnya adalah jasa ekologis, ya. Tetapi itu tidak jalan karena apa? Karena mereka juga punya target PAD, ya. PAD-nya mereka kan kalau umpamanya dia memberikan izin ada hotel, ada resort, itu kan ada pemasukan. Begitu Jakarta bilang, kamu jangan bangun dong supaya daerah resapannya cukup, supaya Jakarta nggak banjir. Nah apa yang terjadi? Banjir kan urusan lu, adanya di Jakarta, nah, gitu loh. Itu yang membuat akhirnya maunya Jakarta tidak bisa didukung oleh daerah, gitu. Macet juga dalam beberapa kali saya diskusi. Macet selalu yang dibilang adalah urusan Jakarta. Polusi udara akhirnya di Jakarta. Mereka tidak melihat bahwa dari sekitar 22 juta kendaraan yang lalu lalang di Jakarta, itu kan disumbangkannya dari Bodetabek. Bukan oleh Jakarta sendiri. Jadi pemahaman yang masih sempit tadi bahwa semua ini adalah urusan Jakarta, itu menurut saya harus dihilangkan Mas. Bahwa kita ini sekeluarga Jakarta Raya gitu. Makanya tadi Pak Pratus bilang, kalau saya boleh usul, peniadaan NIK tadi harus batal. Ya, karena itu menjadi kontraproduktif. Ya, di saat kita ingin merangkul seluruh Jakarta Raya tadi Jabodetabek, Jakarta justru menunjukkan ini menjadi daerah inklusif, gitu ya. Anda kalau tidak berKTP DKI, tapi tidak domisili DKI, silahkan ganti. Sekarang boleh nggak nanti pemerintah Depok, Tangerang, Bekasi melakukan hal yang sama? Ya, Anda KTP DKI, tinggal di daerah Depok, Bogor, karena tinggal sini, Anda harus dirubah KTP-nya. Saya yakin pada nggak mau, Pak. Ya kan? Nah, ini yang tadi belum terbangun semangat bahwa persoalan undang-undang tadi itu yang dibangun adalah semangat kota Jakarta Raya secara keseluruhan. Kalau itu dibangun, maka persoalan-persoalan tadi soal keuangan, ya pembangunan akan menjadi lebih mudah. Tidak muncul semacam egoisme. Nah, kalau kita berkaca kasus di Depok kemarin misalnya, bagaimana gara-gara Citayam Festival kemudian Pak Wali Kotanya berhasrat ingin bergabung gitu ya. Itu kan menunjukkan ada sebagian keinginan warga ingin diaku ya sebagai bagian dari kota Jakarta sebenarnya. Nah KTP itu menjadi salah satu penyebab itu selama ini bahwa yang dilayani hanya warga KTP DKI. Tapi ternyata tadi Pak Firly bilang kan, kalau puskesmasnya di pinggiran, kalau itu bis Transjakartanya di pinggiran, emang kita langsung bilang kalau Anda tidak KTP DKI nggak boleh naik Transjakarta, kan tidak gitu. Jadi ini batasan-batasan fisiologis seperti itu yang harus kita hilangkan kalau kita memang serius bangun Jakarta menjadi kota global. Kira-kira itu Mas. Baik, lengkap sekali Pak Yoga. Pak Freddy, bertambahkan silakan. Saya menyampaikan tadi apa yang menjadi kekhawatiran atau betul memang kalau DKI ini nanti pindah ibu kota. Dari sisi pertemuan aja kayak pertemuan hari ini mungkin kalau nanti ibu kotanya di sono bisa jadi di ibu kota nanti pertemuannya gitu kan, nggak DKI, nggak nyumbangin pajak, nggak nyumbangin usaha industri restoran, hotel dan lain-lain ya gitu kan. Tapi memang dalam rancangan RUU yang baru yang memang sedang kita godok ini, yang digodok oleh DPR ini, ada sebetulnya 15 kewenangan dengan kewenangan penunjang yang memang kita minta Pak. Bagaimana kita punya DKI daya saing tadi, ya daya saingnya apa tadi untuk menarik investasi tadi, ya menarik investasi, termasuk juga aset-aset pemerintah pusat yang ada di DKI ini luar biasa sebetulnya. Ya, cuma kan pembahasan alot banget Pak, gitu ya. Antara kementerian dengan kementerian terkait
ya alot, aset-aset yang memang punya ini yang tinggi ya, untuk ekonomi yang nilai tinggi ya, itu kadang-kadang juga masih pemerintah pusat juga masih ya jangan gitu kan. Itu IKN juga butuh ya, padahal kita sama-sama transisi Jakarta ke IKN kan bisa sampai tahun 2045 Pak. Tetap DKI sebagai provinsi yang akan menunjang tadi perpindahan ibu kota ke IKN. Justru harus dikuatkan DKI ini. Kalau DKI malah dilemahkan, ya nanti ekonomi Indonesia secara keseluruhan ya malah lemah gitu. Nah, terkait itu juga ada yang namanya pemanfaatan tata ruang, Pak. Nah, kita juga minta itu diberikan karena basic di DKI itu kita nggak punya sumber daya alam, yang ada jasa. Oleh karena itu ya ini yang harus kita perkuat ya. Contohnya kemarin yang terkait jasa hiburan ya. Jasa hiburan saja terbukti kita bertahan di RUU, jangan menggunakan HKPD. Kalau HKPD 75% memberatkan. Ibarat kalau dagang orang Cina gitu ya, mohon maaf nih jadi etnis nih, nggak apa-apa untung dikit yang penting banyak, kan gitu. Lah begitu juga DKI gitu, DKI nggak mau untung banyak tapi dikit gitu. Kalau dinaikkan itu pajak sesuai dengan HKPD, memberatkan usaha-usaha hiburan. Ya kalau di daerah mungkin hanya sedikit Pak, hanya 10, 15, DKI ratusan, ribuan bahkan. Lah kalau dinaikkan banyak yang bangkrut, akhirnya nggak masuk. Makanya kita minta itu diberikan kewenangan kita lain dari undang-undang yang berlaku gitu kan. Bagian kekhususan. Dengan apa tadi? Basic pajak itu yang harus kita kelola. Ada hiburan, ada pajak parkir dan lain-lain. Seperti itu Pak, strategi-strategi untuk kita supaya kita lebih baik lagi. Bahkan kita berharap sih aturan perimbangan keuangan Pak itu betul-betul dijalanin. Ya, kalau itu betul dijalanin, saya pikir PAD DKI akan mumpuni Pak untuk bisa bersaing jadi kota global. Itu terima kasih. Baik Pak Freddy, ada penyesuaian lagi ya Pak ya, misalnya ketika sudah ketok palu nih RUU DKJ-nya tadi, seperti yang tadi juga Bapak bilang menjadi Jakarta Raya, wilayah-wilayah sekitar pun juga keterlibatannya atau bahkan mungkin jadi satu wilayah yang memiliki kewenangan yang sama dipimpin oleh satu dewan kawasan seperti itu, sehingga Pak akhirnya juga pengelolaan keuangannya pun juga jelas nantinya seperti apa. Saya masih buka lagi pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar dari Rakyat Merdeka. Saya ingin memberikan pandangan tadi Pak, sepakat bahwa ketika nanti ibu kota kita pindah, saya melihat ekonomi tetap masih berputar kencang di Jakarta karena memang sudah terbentuk berpuluh-puluh tahun dan perputaran memang terpusat di sini semua, hiburan di sini, perbankan segala macam di sini, termasuk juga industri. Jadi kalau misalkan nanti pindah ibu kota, saya justru malah melihatnya IKN ini yang justru agak jomplang nih karena pusatnya di Jakarta semua gitu. Seperti itu Pak. Tadi terkait, saya juga mau bertanya Pak, terkait tadi Dewan Kawasan itu Pak, itu adanya Wapres itu yang memimpin Dewan Kawasan itu se-urgent apa Pak? Karena kan bisa aja nanti itu akan memicu kecemburuan dari provinsi atau kota-kota yang lain gitu Pak, yang di sekitarnya. Lalu terkait RU ini saya juga mendengar kabarnya kan nantinya gubernur dan wakil gubernur itu dipilih oleh DPRD. Begitu ya Pak ya? Betul Pak ya? Itu inisiatifnya ya. Oh iya. Wacananya ke sana Pak ya. Wacananya ke sana itu kalau benar nanti diketok itu terus benar-benar jadi, saya kira itu ya bakal digoreng ke politik Pak ya. Akan memicu gejolak baru nanti Pak ya kan. Iya, cemburuan daerah lagi itu Pak. Nah itu bagaimana Pak? Apakah tetap, karena kalau saya melihat itu mayoritas dari parpol tuh mendukung itu Pak tuh adanya ya kan, pemilihan gubernur itu. Mungkin itu aja Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ini ke Pak Yogado atau Pak Freddy langsung berarti ya. Ini akhirnya muncul juga pertanyaan ini Pak. Ya saya pikir itu sudah kita ketahui semua ya. Ini kan bagian dari proses politik ya. Dari mulai rancangan itu bergulir dari pemerintah ke DPR, kemudian dibahas oleh DPR, kemudian disampaikan kembali ke pemerintah, itu baru rame kan. Ada usulan yang terkait dengan
penunjukan gubernur DKI gitu kan. Tetapi kan kemudian kan proses ini tetap berjalan Pak. Dari pemerintah itu dibahas kembali, kemudian disampaikan kembali dengan surprise ke DPR RI gitu kan. Yang saya lihat sih ya ini semangatnya sebetulnya kita nggak tahu ya, di DPR juga punya pemikiran sendiri ya, di pemerintah juga punya pemikiran sendiri. Kalau di pemerintah kemarin usulan terakhir surprise itu bahwa pemilihan gubernur DKI tetap otonomi tingkat 1 Pak, gitu kan. Tetap tingkat 1. Tapi kan ini berkembang nanti di wakil rakyat akan digodok kembali, gitu kan. Tapi kalau kita bicaranya adalah otonomi DKI Jakarta di tingkat 1, gitu kan. Seperti itu Pak, ya. Jadi ini menjadi dinamika dari proses politik yang ada, ya. Saya pikir juga pertimbangan-pertimbangan itu nanti kan akan diargumenkan pada saat RD dengar pendapat umum ya, maupun konsultasi publik nanti di DPR Pak. Ya, ini masih bergulir. Tapi targetnya bulan Mei ini seharusnya sudah ada kepres mengenai perpindahan ibu kota, ya. Kepres bahwa ibu kota sudah di sana gitu kan, sehingga timeline kita sebetulnya sudah habis nih. Undang-Undang 3 2022 itu kan 14 Februari 2022. 2 tahun diamanatkan untuk segera membuat undang-undang khusus Jakarta. Sekarang sudah lewat nih, udah 2 tahun nih. Ya, cuma karena memang ada dinamika di lapangan tadi, kita berharap pembukaan reses nanti Maret, ya awal itu langsung segera dibahas sehingga secepatnya sudah terbit RUU yang bisa dipakai oleh DKI menuju kota pusat perekonomian kota global. Nah, terkait dengan yang satu lagi tadi masalah apa ya? Masalah Dewan Kawasan ya, seurgen apa ya? Mungkin Pak Anang bisa memberikan penjelasan lebih lanjut Pak Anang dari sisi ininya. Kalau tadi kan mungkin sekilas ya, bahwa kawasan cross border ini memang harus ada yang menangani secara khusus nih karena terkait lintas wilayah dan sifatnya antar pimpinan daerah gitu. Silakan, mungkin saya dibantu ya sama staf saya. Ya, silakan Pak Anang. Ya, baik, mohon izin membantu menjawab mungkin ya. Sebenarnya urgensinya memang tadi ada faktor empirik juga karena memang kan ini kan ada koordinasi lintas susunan ya. Yang memang sampai dengan saat ini ya terjawabnya memang dengan posisi wapres. Entah apapun itu, intinya harus ada kelembagaan yang kemudian kepala yang kemudian satu klik lebih tinggi. Ini untuk kemudian membantu memberikan putusan akhir sebenarnya. Ya, karena memang kalau kita tahu ya dalam konsep kelembagaan ketika dia nanti sejajar, dia pasti akan ada tarik menarik kepentingan yang kemudian bisa saja tidak ada jalan keluar. Berkenaan dengan urgensi sekali lagi, Jakarta mungkin fokusnya lebih kepada Jakarta butuh kelembagaan yang bisa mengeksekusioner. Nah ini sebenarnya hanya jawaban saja, jawaban bahwa oh itu kelembagaan yang memang secara empirik sudah ada track recordnya gitu. Nah sekali lagi memang ini masih dibahas ya, mungkin saja bisa jadi dikepalai presiden langsung gitu, mungkin bisa saja. Ini kan terjadi juga di beberapa kota besar dunia ya, itu langsung dibawa presiden gitu, apalagi kalau itu ibu kota. Cuma kan mindsetnya saat ini sebagai pusat perekonomian nasional tentunya membawa beban juga bahwa tetap menjadi ya attention dari pusat itu sendiri dalam hal ini nasional. Mungkin demikian Pak. Baik, terima kasih. Ini juga mungkin saya juga sedikit bertanya jadinya dengan fokus dari poin ini Pak Freddy dan juga Pak Yoga. Kalau melihat tadi misalnya Jakarta Raya, kemudian kita melihat wilayah satelit yang ada di kiri kanan Jakarta ini, itu kan memang konteks untuk saat ini adalah memang berbeda provinsi, sehingga tadi keberadaan wewenang di bawah wakil presiden menjadi penting untuk memastikan bahwa perbedaan dari wilayah atau kepala daerah yang juga dari provinsi yang berbeda. Nah, kalau contoh-contoh negara-negara global atau kota-kota global yang misalnya mereka kan dalam satu istilahnya kalau tidak seperti Jepang prefecture atau mungkin wilayah-wilayah kalau di Italia itu mereka municipality, istilah satu kawasan. Nah, itu berbeda provinsi kah atau memang satu provinsi atau mungkin nanti Jakarta bisa berpotensi pemekaran wilayah yang sehingga nantinya Depok menjadi Jakarta, jadi tidak masuk Jawa Barat lagi. Seperti apa Pak Yoga?
Jadi kalau kita mau tadi keluar dari out of the box-nya tadi itu ya, bicara masalah semua persoalan yang ada itu ya suka tidak suka harus ada upaya pemekaran wilayah ya. Karena ini bukan soal pemekaran, bukan soal pencaplokan wilayah ya. Karena secara de facto sebenarnya kehidupan kita sehari-hari ini seluruh warga di Jabodetabek itu menjadi satu kesatuan ya. Artinya di sini yang harus lebih kepada dalam tanda petik itu kalau kita orang pacaran itu udah diresmikan lah ya, udah resmi sebenarnya. Karena tiap hari kita tuh tidak mungkin terpisah ya. Orang Bogor dengan orang Depok dengan Bekasi itu kemudian tiba-tiba besok pisah sama orang Jakarta itu tidak. Sementara orang Jakarta selama ini juga menjadi bagian dari kehidupan di Bekasi, Depok, Tangerang gitu. Jadi ini yang harus dipahami bersama bahwa secara real, secara de facto bahwa kehidupan orang di Jabodetabek itu sudah menjadi satu kesatuan ya. Yang selama ini yang diributkan lebih kepada KTP sebenarnya ya. Tapi kalau kita bicara soal pekerjaan, sekolah dan sebagainya, kita itu sudah tidak memisah-misahkan lagi sebenarnya. Itu satu ya, itu faktanya yang harusnya juga dipahami bahwa kalau memang kita membuat undang-undang daerah khusus Jakarta, ini justru kesempatan kita untuk meresmikan tadi bahwa kita ini sebenarnya satu keluarga ya. Sehingga istilahnya yang tadi saya katakan bukan pemekaran, bukan pencaplokan, karena ini kan berbeda nanti soalnya. Karena ini terkait dengan politik ya. Karena gini, resiko yang dalam diskusi beberapa waktu lalu dengan Pemda. Depok mau gabung ke Jakarta, tapi yang mereka nggak mau apa? Dengan mereka mau nyambung ke Jakarta, maka jabatan DPRD di kota Depok kan hilang. Ya. Wali kotanya mungkin masih ada, bisa ya. Wali kota, bupati Depok masih bisa, Bogor masih bisa. Sebagai kota Jakarta kan bisa. Tetapi mau nggak konsekuensinya diambil, partai-partai politik terutama, DPRD yang ada sekarang ini hilang, itu kan berapa jabatan yang hilang ya, gitu. Yang harus dipikirkan bagaimana mereka dialihkan misalnya ya. Misal kalau itu terjadi mungkin yang terjadi adalah penambahan jumlah anggota DPRD provinsi misalnya kan. Kan kalkulasinya ada di situ sebenarnya, tapi itu bukan hal yang menurut saya menjadi kendala. Karena secara de facto tadi sebenarnya semua jadi satu kesatuan gitu. Jadi aglomerasi tadi yang diistilahkan itu bukan dalam tanda petik negatif ya, pelebaran, pemekaran, pencaplokan itu kan nadanya negatif ya. Jadi seolah-olah Jakarta itu mau ngambil, itu yang kemudian seringkali kenapa daerah di Bodetabek itu merasa tidak mau menjadi bagian Jakarta gitu. Ya, karena mereka seolah-olah seperti dicaplok gitu. Nah, yang kita bangun adalah kebersamaan sebenarnya, bahwa Jakarta Raya ini sebenarnya satu keluarga besar. Undang-undang yang baru itu harus menunjukkan semangat itu sebenarnya ya. Itu yang menurut saya jadi catatan Pak Freddy, kan semangat ini, yang ada di sekarang ini hanya bilang soal Jakarta. Jadi seolah-olah itu warga yang tidak ada di Jakarta itu tidak masuk di dalam undang-undang ini ya. Padahal yang tadi saya katakan banyak orang ber-KTP DKI Jakarta tinggalnya di Bodetabek. Lah mereka bagian dari undang-undang ini sebenarnya kan, yang justru tidak terakomodasi. Sementara Mas Roni KTP Bekasi di Jakarta, itu kan juga tidak terakomodasi di sini. Ya, kalau undang-undang itu mau berlaku kaku loh ya. Kalau kita mau kaku nanti kewenangan yang dimiliki oleh DKI Jakarta, Jakarta mau kaku. Nah, kalau kita jadi kaku, tadi artinya strict ya, KTP harus DKI, harus dirubah dan seterusnya. Orang Bogor, Depok, Tangerang melakukan hal yang sama. Bagaimana kita membangun Jakarta Raya yang tadi bersaing dengan kota global, lupakan kalau itu tadi yang menjadi hal-hal mendasar tidak selesai. Nah, kira-kira itu catatannya. Jadi semangat saya dengan adanya aglomerasi harus dilihat secara Jakarta ke depan, Jakarta Raya maksud saya. Jadi pengucapan Jakarta juga jangan Jakarta saja gitu ya. Bukan Jabodetabek punjur, karena itu juga membuat pembagian wilayah, tapi Jakarta Raya ya. Itu membangun semangat bersama bahwa yang akan kita bangun ini adalah keluarga besar Jakarta Raya. Itu luar biasa yang akan kita dapat ya. Itu yang tadi saya katakan, kenapa tadi London, Tokyo, New York ya yang saya pelajari, bahkan Sydney itu tidak mengkotak-kotakan. Padahal kalau kita bicara Tokyo, dia lebih luas dari wilayah kota Tokyo sendiri. Ya, dia sampai dengan ke daerah Kyoto dan sekitarnya. Ya, New York apalagi? Ya, New Yorknya sendiri daerah Manhattan itu udah sampai ke daerah-daerah pinggiran. Tapi mereka bilangnya Greater New York. Ya, New Yorker itu ya orang New York se-greaternya tadi, New York Raya. Jadi ini penting untuk apa? Kalau kita mau bicara soal kota global tadi. Jadi jangan berpikir lokal ya, tapi kita harus berani berpikir global. Nah gitu, kalau kita berpikir global, persoalan-persoalan yang tadi disebutkan soal batas wilayah, KTP sekarang harusnya sudah tidak menjadi masalah. Kira-kira itu, terima kasih. Baik, Pak Freddy mau ada menambahkan Bapak? Enggak, saya sedikit aja sih, sebetulnya ini
terkait antara DKI dengan daerah sekitar tuh ibaratnya itu masih apa ya, masih udah proses pacaran, lamaran gitu, tapi belum diresmikan gitu, belum dikawain, belum diresepsiin, diramein. Jadi kan kalau ibarat kita mau nikah atau udah ngelamar, ya ntar dulu nih, ini kan duit gua, duitnya duit lo gitu kan. Kalau nanti gua keluarin duit ini, lah nanti nggak jadi gitu. Makanya perlu ada tadi yang usulan dari Pak Yoga terkait Jakarta Raya ini perlu disahkan gitu. Kalau memang ini sudah disahkan, ini kepentingan bersama. Jadi yang namanya KTP kependudukan juga udah nggak ada masalah lagi sebetulnya. Kepentingannya adalah kepentingan untuk Jakarta Raya. Tapi kalau sekarang ini kan kuehnya masih masing-masing. Di sana dapat 1.000, sini 1.000, kok di sini yang 1.000 yang diambilin semua gitu. Nah kalau sudah ada kepastian ke depan, saya pikir ini akan menjadi awal yang baik ya untuk Jakarta menuju kota pusat perekonomian kota global ya. Baik, Itu aja. terima kasih. Ini saya buka satu lagi pertanyaan terakhir mungkin. Nah silakan Bapak. Terima kasih. Saya Rudi dari media online Indonesia. Mau tanya Pak mengenai ini kan nanti Jakarta menjadi Jakarta Raya, peran aparatnya Pak, kan di sini saya lihat kalau bisa kan komandan di depannya tuh saya nyontohkan Pak Lurahnya Pak. Jadi di mana daerah maju itu peran lurah itu kan mengajak masyarakat di sampahnya dan lain-lain Pak. Maksud saya ada nggak kereta khusus untuk lurah? Karena saya lihat ada misalkan saya tinggal di Tebet nih Pak ya, di Manggarai Selatan, kelurahannya kan ada Manggarai Selatan, Manggarai Utara, dan Manggarai. Itu tergantung lurahnya Pak. Jadi kalau lurahnya males ya masyarakat ya males juga buang sampah sembarangan ya. Iya, jadi maksudnya gimana mau jadi Jakarta maju nantinya? Iya, jadi kalau bisa kan garda terdepan tuh Pak Lurah gitu Pak. Mungkin ada kriteria khusus buat nanti aparatnya. Makasih. Terima kasih. Ini isunya lebih lokalitas lagi ya Pak ya. Silakan Pak Freddy. Baik, terima kasih Pak. Tentunya itu akan seiring berjalan Pak ya. Karena memang masalah urbanisasi juga kan ini tidak akan pernah lepas dari Jakarta. Ya, walaupun nanti sudah pindah IKN juga urbanisasi juga jadi masalah. Tapi bagaimana kita bisa meningkatkan tadi SDM keterampilannya tadi. Termasuk kami aparatnya. Bagaimana menciptakan pelayanan yang modern ke depan. Kalau udah bicaranya global ke depan bisa jadi syarat lurah ke depan itu harus bisa bahasa Inggris Pak. Karena yang akan dia layani bukan hanya warga lokal saja, tetapi warga dunia. Nah, gitu. Terutama mungkin lurah-lurah yang ada di ring-ring 1 dulu gitu ya, mungkin bertahap nanti ya. Karena kan masih banyak juga sebetulnya kampung-kampung di Jakarta. Tapi kalau ke depan nanti sudah ada penataan yang begitu masif, mungkin perumahan-perumahannya, penataan kawasan kumuhnya itu juga sudah sedikit-sedikit hilang, ditata di daerah-daerah sekitar gitu kan, menjadi pemukiman sehingga Jakarta pusatnya itu semakin modern, maka pelayanannya itu sudah berbasis digital dan transit Pak, sudah TOD. Sehingga ya mau nggak mau nanti kapasitas lurahnya juga harus disesuaikan gitu kan. Jadi bukan seperti zaman saya dulu, zaman saya masih jadi lurah Pak, saya juga masih ngerasanin, ini lurah kayak amtenar aja nih gitu kan. Kalau datang ke RW, yang penting ada rokok di situ, ada kopi gitu kan, pulang dibawain oleh-oleh gitu kan. Tapi memang kita tidak bisa lepas adat budaya timur kita Pak. Ya, tetapi ya ke depan memang seiring perkembangan zaman, tetapi saya yakin tradisi budaya itu juga ada yang baik, ada yang buruk ya. Makanya ke depan saya pikir lurah juga harus membenahi diri Pak. Tidak hanya lurah sebetulnya, semua aparat ASN semuanya juga harus membekali diri lebih baik lagi, harus siap gitu. Saya pikir itu Pak, mungkin ditambahin Pak Yoga, gimana Pak Yoga? Itu tadi ya, kalau kita benar-benar serius dibilang kota global, ya maka seluruh perangkat ASN-nya juga bervisinya berpikir sebagai kota global, pelayanan juga kota global. Karena kalau kita bicara tadi definisinya, salah satu syarat kota global tadi kan siap untuk menerima disruptif ya, dengan dunia lain, konektivitas dengan dunia luar. Karena kita bicara global, ya kita bersaingnya dengan kota-kota di dunia. Nah kalau ASN-nya sendiri istilahnya tidak menyiapkan diri,
ya otomatis tidak akan naik peringkat yang tadi saya katakan tadi kan, di depannya kan tadi udah bicara soal SDM juga. Nah, bagi masyarakat sebenarnya juga ini peluang ya. Kita sudah akan menjadi masyarakat global sebenarnya. Warga Jakarta itu ya boleh dikatakan Jakartans ya. Kalau kita bicara ada New Yorker gitu, kita bilangnya ya Jakartans, ada Melbournes gitu ya, ada Londoners gitu. Jadi ini penting untuk membangun bahwa masyarakat Jakarta itu menjadi masyarakat yang setara dengan kota-kota di dunia. Itulah kenapa banyak warga di Bodetabek iri sebenarnya. Mereka ingin menjadi bagian dari Jakarta karena dengan begitu dia merasa bahwa dia sebagai kota, sebagai warga kota kelas dunia. Itu. Kalau kita perhatikan dalam kasus Citayam Festival kemarin, banyak warga yang di Depok itu ingin menjadi warga ke Jakarta. Termasuk wali kotanya tadi kan dia ingin merasakan apa semacam kebanggaan ya Pak ya, kebanggaan sebagai warga kota kelas dunia. Itu. Dan itu sebenarnya menurut saya potensi luar biasa ya. Membangun itu tuh luar biasa. Kalau kita lihat Jakartans itu bahwa sebagian seluruh wilayah Jakarta Raya itu akan menunjukkan apa namanya posisi Jakarta di kota-kota di dunia. Kalau soal pendidikan saya rasa semua perguruan tinggi terbaik juga ada di sini ya, swasta, negeri gitu. Jadi secara infrastruktur pendidikan kita juga sudah bagus misalnya, tinggal ditingkatkan misalnya. Potensi SDM terbaik di Indonesia ada di Jakarta semuanya ya. Orang-orang pintar, orang-orang hebat itu ada di Jakarta sebenarnya. Nah, bagaimana itu justru dioptimalkan sebagai SDM dalam mengembangkan kota global. Nah, di sinilah nanti tugas pemerintah bagaimana istilahnya tinggal disentil ya. Potensi-potensi besar tadi itu naik kelas. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak Yoga dan juga Pak Freddy. Kita berikan applause dulu kepada kedua pembicara kita pada siang hari ini. Dari tadi pagi sudah menjadi siang. Dan tentunya ini kita menjadi harapan semua ya Pak, bahwa nantinya ketika ketok palu RUU DKJ, harapan-harapan ataupun juga arah untuk menuju menjadi global city ini memang menjadi semakin terbuka. Peluang-peluang itu menjadi semakin nyata. Itu yang kita harapkan bahwa RUU DKJ terlepas kontroversialnya yang kita memang mendengar itu akhir-akhir ini, tetapi setidaknya ada ambisi atau semangat baik di baliknya untuk menjadikan Jakarta lebih baik lagi, yang juga tadinya kan harapannya mengurangi beban pundak Jakarta untuk dipindahkan ke Kalimantan. Ternyata ada mungkin beban barunya adalah menjadi global city. Ya kan? Harapannya ini menjadi beban positif kalau kita harapkan. Betul, oke. Betul, seperti kurang lebih seperti itu lah ya Pak ya. Pak Yoga mungkin karena sering saya wawancara di rumah dulu di Cinere juga yang mungkin masih masuk Depok sebenarnya. Baik, terima kasih sekali lagi atas waktunya teman-teman media, juga pertanyaannya Pak Freddy dan juga Pak Yoga atas diskusi kali ini yang sangat menarik sekali. Dan sebelumnya saya minta izin dulu terlebih dahulu, apakah diskusi kali ini bisa dikutip oleh rekan-rekan media? Nah, lampu hijau ya rekan-rekan media, berarti ini bisa dikutip dari apa presentasi maupun juga dari tanya jawab yang sudah berlangsung dari tadi. Oke, nanti kita juga akan bagikan kepada masing-masing peserta. Baik, karena sudah ada lampu hijau, saya juga langsung akan tutup pembicaraan kita ataupun diskusi kita kali ini. Terima kasih sekali lagi rekan-rekan media dan juga narasumber Pak Freddy dan juga Pak Yoga. Dan saya Roni Satria, langsung saja saya tutup. Terima kasih atas atensi Anda telah bergabung dalam Focus Group Discussion Forum Merdeka Barat 9. Fakta bicara dari lingkar pertama. Sampai jumpa di FGD selanjutnya. Terima kasih.